Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Immanuel Rivaldo. Di sini aku merupakan mahasiswa dari program studi D3 Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 2075641. Nah, pada kesempatan kali ini aku mendapatkan kuis dari mata kuliah K3L atau yang biasa kita kenal juga dengan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Enggar Dwi Cahyono, Espar MArch. Nah, di sini kita mendapatkan studi kasus yaitu di mana aku menjadi pemimpin suatu grup wisatawan di mana kita akan berkunjung ke Yogyakarta dan salah satu tempat wisata yang akan kita kunjungi yaitu adalah Pantai Pangan Kritis. Nah, ada salah satu wisatawan di rombonganku itu yang bermain terlalu jauh di pantai sehingga akibatnya dia terseret ombak dan juga tenggelam. Nah, kita diminta tiga hal yang harus kita jelaskan, yang pertama apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin dalam suatu grup rombongan wisata ketika terjadi hal tersebut begitu. Kemudian yang kedua adalah kita diminta untuk menganalisis kenapa hal tersebut dapat terjadi. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya meminimalisir agar hal tersebut tidak terulang lagi ke depannya. Oke, yang pertama adalah apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin dalam grup wisatawan. Jadi tentunya yang pertama kita akan menyelamatkan korban dengan cara berenang ataupun dengan meminta bantuan dari penjaga pantai. Yang pasti kita harus menyelamatkan korban terlebih dahulu. Kemudian ketika kita sudah menyelamatkan korban, kita meletakkan korban ke tempat yang datar dan nyaman. Nah, kemudian tentunya kita harus cek respon korban dengan cara menepuk-nepuk bahu seperti ini, ataupun kita juga bisa memanggil korban. Nah, jika memang tidak ada respon, kita juga bisa melakukan cek jantung dan juga nafas. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan cara memeriksa denyut nadi bisa melalui tangan ataupun dada. Nah, selain itu kita juga dapat mengecek nafas dengan mendengarkan hembusan nafas korban. Nah, jika memang tidak ada detak jantung dan juga hembusan nafas, maka kita akan melakukan CPR. Namun sebelum melakukan CPR, kita harus meminta izin dulu kepada pihak keluarga ataupun rekan korban. Jika memang tidak diizinkan oleh pihak keluarga ataupun rekan korban, maka kita tidak boleh memaksa. Namun jika diizinkan, maka proses CPR dapat kita lanjutkan, dan sebelum melanjutkan, kita harus minta tolong kepada keluarga ataupun rekan-rekan korban untuk menghubungi ambulans. Nah, di saat izin itu kita mungkin bisa memperkenalkan diri dan juga memberitahu bahwa kita akan melakukan pertolongan pertama dengan cara CPR. Nah, selanjutnya ketika sudah diizinkan kita dapat melakukan tindakan CPR. Nah, yang pertama itu adalah kita membuka jalan nafas korban dengan cara mengangkat tengkuk dan membuka mulut korban. Kemudian kita akan melakukan pompa jantung sebanyak 30 pum untuk mengetahui posisi memompa itu kita bisa mengukurnya dengan dua jari dari ulu hati. Nah, setelah kita memompa sebanyak 30 pum, maka akan diberikan 2 kali nafas buatan. Nah, hal ini dilakukan sampai korban memberikan respon seperti keluar air dari mulut dan korban mulai sadar. Nah, ketika korban mulai sadar, kita dapat membaringkan korban seperti posisi tertidur ke arah kanan. Nah, kemudian jika korban sudah sadar dan sudah dibaringkan ke arah kanan, kita tinggal menunggu bantuan dari ambulans datang. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan analisis kenapa hal tersebut dapat terjadi. Nah, kalau menurut saya pribadi, hal ini dapat terjadi karena ada 2 faktor. Yang pertama, karena kelalaian ataupun kecerobohan dari tour guide, di mana mungkin di sini tour guide tidak meng-cross-check ulang atau mencek ulang apakah peralatan yang akan digunakan untuk permainan air ini sudah dipakai secara baik dan benar. Kemudian apakah peralatan ini memang sudah dipakai secara keseluruhan oleh peserta atau ada beberapa peralatan yang memang tidak dipakai oleh wisatawan. Kemudian faktor yang kedua adalah mungkin ini adalah kecerobohan ataupun kesalahan dari wisatawan tersebut. Kenapa? Karena mungkin sebelum kita melakukan wisata air sudah ada peringatan sebelumnya bahwa untuk batas berenang hanya sampai titik ini. Namun mungkin karena
kecerobohan ataupun kelalaian dari wisatawan tersebut, akhirnya wisatawan tersebut bermain terlalu jauh dan akhirnya tergulung oleh ombak begitu. Karena memang ada faktor lapangannya, tidak bisa kita pungkiri memang ada beberapa wisatawan yang dikategorikan ataupun tanda kutip nakal gitu. Karena memang mungkin tidak mau mengikuti dengan apa arahan yang sudah kita sampaikan. Kemudian untuk meminimalisir kejadian ini tidak terjadi lagi ke depannya, mungkin ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama mungkin kita sebelum melakukan wisata air ini, kita kembali memastikan kepada para wisatawan untuk tidak melewati batas yang sudah kita tentukan bersama. Kemudian kita memastikan kembali mengenai peralatan yang dipakai oleh wisatawan, apakah sudah dipakai dengan baik dan benar, kemudian apakah sudah semua peralatan dipakai oleh para wisatawan. Kemudian kita juga harus melakukan penjagaan secara ekstra atau melihat wisatawan kita berada di mana, serta mungkin kita juga dapat minta tolong kepada petugas pantai untuk membantu mengawasi wisatawan ataupun rombongan kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.